Kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini di program Ruang Publik KBR pagi hari ini yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan bagi yang di Jakarta, silakan Anda bisa mendengarkan di 104,2 MSRI FM Jakarta atau Anda juga bisa live streaming di website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Dan kami juga akan mengundang Anda ya yang ingin terlibat langsung dengan narasumber kami di nomor telepon bebas pulsa 0800 245 7893, untuk WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram kami @kbr.id. Baik, dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini melalui aplikasi Zoom ya, biar jauh tapi dekat di hati. Selamat pagi, saya akan sapa terlebih dahulu. Ada yang pertama Mas Albert Wirya. Ini sebagai tuan rumah ya, yang punya hajat, yang punya talk show, riset dan program koordinator Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, merupakan perwakilan dari CRM Konsorsium. Selamat pagi Mas Albert. Pagi Mas Rizal, Sehat ya Mas Albert ya? sehat-sehat. Ini lagi di kantor atau masih di rumah nih? Mas udah di kantor nih Mas? Udah di Iya di kantor. kantor. Baik. Dan kemudian ada Bapak Hari Kurniawan dari Komnas HAM. Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi, Mas. Siapa? Lupa namanya. Rizal, Mas Rizal. Rizal. Maaf, saya agak diseleksi ya. Jadi salah satu hambatan diseleksi adalah mengingat nama orang ya. Baik, Apalagi kalau baru kenal. Jadi mohon maaf ya. baik. Eh, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Albert. Selamat pagi Bu Mami. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Pak Hari juga selalu sehat ya Pak Hari ya. Iya. Amin. Baik, kemudian ada Ibu Mami Sri Supatmi selaku dosen Departemen Kriminologi FISIP UI. Selamat pagi Ibu Mami. Pagi Mas Rizal. The one and only ya, paling cantik. Baik, selalu sehat ya Ibu Mami ya. Iya, terima kasih Mas Rizal. Terima Pagi kasih Mas loh Hadi. sudah memenuhi undangan kami untuk Iya, ketiga narasumber kami pagi hari ini di sela-sela kesibukannya saya yakin ya. Tapi tetap meluangkan waktunya untuk berdiskusi di ruang publik KBR dan untuk pendengar semuanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, yang pertama ini saya ke Mas Albert terlebih dahulu nih. Sebenarnya kira-kira apa nih yang membuat konsorsium CRM bersama Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi mendorong legislasi anti diskriminasi yang komprehensif? Ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya Mas ya. Silakan Mas Albert. Iya, makasih Mas Rizal. Mungkin untuk mengetahui alasannya gitu ya, kenapa kita melakukan itu, mungkin perlu diceritakan sedikit tentang latar belakang konsorsium kami gitu. Kalau konsorsium Crisis Response Mechanism atau konsorsium CRM itu terbentuk pada tahun 2018 sebagai sebuah mekanisme koordinasi untuk menjawab sebenarnya kasus-kasus kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok dan komunitas LGBTIQ di Indonesia. Dalam perjalanannya, ketika konsorsium ini berkembang dan menangani banyak kasus, kami menyadari bahwa ada banyak kemiripan pengalaman dan interseksionalitas isu dengan identitas-identitas yang lain, terutama identitas-identitas kelompok rentan yang lain. Misalnya penolakan di tempat kerja dialami juga oleh kelompok penyandang disabilitas. Diusir dari tempat tinggal, mirip juga dengan apa yang dialami oleh banyak kelompok minoritas agama. Itu dan di banyak kasus ini pelaku diskriminasi jarang sekali mendapatkan sanksi dan korban juga jarang sekali mendapatkan hak atas pemulihannya. Realisasi atas kesamaan situasi inilah yang membuat kami belajar bahwa dibutuhkan lebih banyak hukum yang inklusif dan komprehensif untuk bisa melindungi kelompok rentan. Jadi karena itulah Mas Rizal kami menjalankan advokasi legislasi anti diskriminasi ini. Oke. Nah, CRM tentunya tidak berdiri sendiri, maksudnya tidak bekerja sendiri ya dengan berbagai stakeholder lain juga. Nah, kira-kira kerjasamanya seperti apa nih yang sudah dilakukan? Iya, kami melakukan beberapa kali dialog nasional. Jadi bersama dengan perwakilan dari kelompok masyarakat sipil yang lainnya, perwakilan dari kelompok rentan yang lainnya, kami juga sudah melakukan beberapa kali diskusi dengan pihak dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM, dengan Komnas HAM juga pernah sebelum periodenya Cawawa, dan juga dengan beberapa instansi negara yang lain seperti misalnya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kami membangun dialog
dialog. Dan juga pada tahun ini juga kami membangun dialog dengan para akademisi, salah satunya Mbak Mamik, untuk mengajak teman-teman akademisi untuk membuat satu bunga rampai berisikan artikel-artikel terkait dengan anti diskriminasi, kelompok rentan, dan lain sebagainya. Oke, bunga rampai ya. Nah, Ibu Mami, ini boleh diceritakan nih terkait dengan bunga rampai ini, Bu Mami. Sebelumnya mungkin sebagai salah satu penulis dalam bunga rampai ini ya, kira-kira apa yang mendorong Anda akhirnya tergerak untuk terlibat di dalamnya nih, Bu Mami? Ya, Mas Rizal, sebenarnya kebetulan saya di kriminologi itu juga mengajar mata kuliah yang sangat lekat dengan kajian-kajian kelompok rentan, kelompok minoritas. Tidak hanya perempuan dan anak, tapi juga minoritas adat, keyakinan, kepercayaan, juga minoritas terkait dengan identitas gender dan seksualitas. Nah, ajakan teman-teman CRM untuk menulis tentu saya sambut dengan gembira karena memang saya rasa itu juga kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai akademisi selain sebagai orang yang memang bekerja di isu itu di luar kampus. Jadi saya percaya bahwa tulisan itu juga punya kekuatan, Mas Rizal. Demikian. Oke, mempunyai kekuatan ya tentu. Ya. Dan ini sudah ditunggu-tunggu banget pasti ya oleh masyarakat Indonesia. Nanti boleh lebih dalam lagi, tapi saya akan ke Pak Hari Kurniawan terlebih dahulu nih ya. Ini Pak Hari, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kelompok rentan yang tidak diakui kerentanannya dan bahkan didiskriminasi? Tadi di awal saya juga sudah menyampaikan soal ini ya di pengantar. Ya, baik. Kalau di Komnas HAM sendiri kan sudah ada standar norma ya, pengaturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, dan kami berharap memang dalam napas inklusivitas itu, karena saya sebelum di Komnas HAM juga sebagai aktivis difabel yang selalu berbicara terkait dengan inklusi disabilitas, itu juga tidak boleh melepaskan kelompok rentan, terutama difabel, karena difabel itu kan ada di semua lini kehidupan. Makanya kami bersembilan berkomitmen, salah satu program awal 6 bulan ke depan ini adalah bagaimana memastikan upaya perlindungan bagi kelompok marginal dalam bahasa kami ya, di antaranya disabilitas, kemudian migrant care, kemudian kelompok-kelompok LGBTQ dan yang lain sebagainya. Karena memang di awal-awal ini pun kita sudah mendapatkan banyak pengaduan terkait kelompok rentan. Dan ini akan kita urai satu persatu, dan kita berusaha agar mereka mendapatkan perlindungan maksimal sebagai pembela HAM begitu. Jadi otomatis aturan yang harus dibuat nanti, kita mendorong pemerintah untuk membuat aturan itu secara inklusivitas, jadi mengajak kelompok rentan untuk dalam membuat aturan tersebut, sehingga ketika kita mengajak ini kan ada ruang partisipasi terhadap kelompok rentan. Dan berharap kedepannya sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan yang mendiskriminasi kelompok rentan tersebut, Mas. Begitu. Baik, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat luas terlebih dahulu. Sebenarnya hak-hak yang diakui ini terkait dengan kelompok rentan ini seperti apa sebenarnya, apa saja? Mungkin Pak Hari boleh dijelaskan terlebih dahulu. Banyak ya kalau ngomong hak-hak apa saja yang diakui ya, terutama yang hak-hak yang terdapat di pasal 27 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya, dari kalau di 28 sampai dari A sampai L ya kalau nggak salah, itu merupakan hak yang harus diakui karena mereka adalah hak konstitusional begitu. Dan kalau di dalam Undang-Undang Disabilitas sendiri itu ada sekitar 20 hak ya yang diakui di Undang-Undang 8 2016, bahkan kalau dijabarkan lagi itu jadi 30 hak di Undang-Undang Disabilitas, karena ada satu hak yang menjadi hak di disabilitas tidak kemudian menjadi hak di non disabilitas, terkait dengan akomodasi yang layak dan aksesibilitas. Ini hak konstitusional bagi kawan-kawan disabilitas. Itu jadi mulai hak hidup, kemudian hak atas memilih beragama kayak gitu. Nah, dan berkeyakinan itu salah satu yang harus dilindungi. Terus hak atas dijauhkan dari penyiksaan, penghinaan dan pelecehan itu juga diatur di dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dan juga Undang-Undang HAM 39 tahun 1999. Begitu. Kalau dijabarkan semuanya satu persatu nggak cukup 1 jam ya Pak ya. Nggak cukup 1 jam. Baik. Dan saya ke Mas Albert kembali, Mas Albert. Sebenarnya bagaimana sih gambaran arahan perubahan advokasi legislasi anti diskriminasi yang komprehensif itu? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Mas Rizal. Jadi kalau kami melihat dari kerja-kerja kami dan analisis situasi sosial, hukum, dan politik sekarang, kami merasa bahwa legislasi anti diskriminasi yang ada belum cukup komprehensif. Sejauh ini baru ada satu undang-undang yang spesifik yang membahas tentang penghapusan diskriminasi berbasis ras dan etnis. Dan beberapa peraturan secara parsial juga mengkategorikan tindakan diskriminasi sebagai tindakan pidana. Tapi pasal-pasal ini juga jarang digunakan dan kerap kali yang diperhatikan hanya individu ketimbang dari kemungkinan ada diskriminasi menggunakan peraturan atau kebijakan. Selain itu, basis diskriminasi yang ada juga belum terlalu inklusif gitu karena seperti yang tadi Mas Riza bilang ya, belum memasukkan identitas-identitas rentan yang lain seperti misalnya minoritas gender dan seksualitas atau misalnya berkaitan dengan pengguna narkotika, masih ada kelompok-kelompok yang belum dilindungi. Edukasi tentang prinsip anti diskriminasi serta pencegahannya juga masih luput di peraturan kita. Padahal ketika kita berbicara soal legislasi anti diskriminasi, kami berharap bukan cuma penindakannya, tapi juga bagaimana pencegahannya. Karena itu, ketika kami menjalankan advokasi ini, kami berharap bahwa ada satu legislasi khusus gitu yang bisa untuk membahas tentang anti diskriminasi ini, yang bisa melindungi semua, tapi juga cukup spesifik mengerti tentang kebutuhan kelompok rentan, memberikan tanggung jawab pencegahan diskriminasi, dan juga menjelaskan upaya penanganan yang jelas ketika terjadi diskriminasi bersama juga dengan restitusi hak korban. Mungkin itu Mas Rizal. Oke, baiklah. Dan tadi juga di awal sebenarnya sudah disampaikan bahwa bunga rampe ini juga efektif ya digunakan sebagai alat advokasi untuk mendorong legislasi anti diskriminasi yang komprehensif. Nah, ke Ibu Mami nih, sebenarnya efektivitasnya seperti apa nih Bu Mami dari bunga rampe ini yang digunakan sebagai alat advokasi? Iya, tadi kami percaya bahwa tulisan itu punya kekuatan, tapi tentu saja kekuatan itu akan menjadi lebih bermakna atau punya daya yang lebih kuat ketika perspektif dari orang-orang yang membaca itu juga terbuka, Mas Rizal. Maka itu akan memudahkan para pembaca ketika membaca Bunga Rampai ini kemudian menjadi lebih cepat untuk mengalami perubahan dalam perspektif kalau dari semula tidak tahu menjadi tahu, karena seringkali juga orang-orang yang memberikan prasangka atau yang mempunyai prasangka pada orang-orang yang berbeda yang kemudian bisa berwujud pada diskriminasi itu tidak semuanya memang didasari oleh kebencian atau karena ketidaksukaan atau sesuatu yang lebih prinsip, tapi kadang-kadang juga karena tidak memahami. Jadi Bunga Rampai ini memberikan satu informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang diharapkan membuat orang yang tidak paham atau kurang paham jadi paham dan kemudian bisa punya posisi jikapun tidak menerima terhadap beberapa pilihan, misalnya pilihan hidup menjadi lesbian atau gay, tapi setidaknya memahami tentang pilihan-pilihan itu ya harus dihormati dan menjadi pilihan yang sama normalnya dengan pilihan yang lain. Jadi pengetahuan yang disampaikan melalui Bunga Rampai menurut saya sesuatu yang sangat penting dan akan bersinergi dengan advokasi-advokasi yang lain di ruang publik yang dilakukan oleh teman-teman tidak hanya di jaringan tapi juga di luar jaringan, misalnya di kampus atau di tempat-tempat yang lain. Jadi saya percaya dan menurut saya optimis lah ya, tulisan ini akan mempunyai dampak meskipun memang perlu didukung dengan faktor-faktor yang lain untuk menjadi berdampak yang lumayan atau yang cukup ini ya signifikan untuk mengubah cara pandang dari yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang nggak suka menjadi suka, dari yang tidak menerima menjadi menerima, meskipun mungkin pilihan ya tetap ada pada diri kita masing-masing, tapi menghargai dan menerima adanya pilihan-pilihan itu dan memahami tentang adanya orang-orang tertentu yang secara
terstruktur menjadi target-target dari pelanggaran hak asasi manusia baik oleh aktor negara maupun non aktor negara. Pemahaman tentang hal ini saja menurut saya sudah lumayan baik. Mas Rizal bisa membuka kita untuk berdialog ya, tidak didasari oleh prasangka prejudice yang dan apalagi stigma. Itu Mas Rizal dari saya. Jadi harapannya bisa meningkatkan kesadaran juga, awareness di masyarakat seperti itu ya Ibu ya. Iya Mas Rizal. Dan salah satunya upayanya ya bukan hanya melalui tulisan Bunga Rampai tersebut, tapi juga salah satunya adalah melalui talk show Ruang Publik pagi hari ini tentunya ya. Iya betul Mas Rizal. Terima kasih sudah diundang ya. Baik. Dengan ruang buat mendiskusikan hal ini. Yes, baik, dan saya akan jeda terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita akan kembali setelah jeda ya, dan saya juga nanti akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk. Ternyata banyak banget loh yang udah respons pagi hari ini melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat YouTube Berita KBR, dan juga mention ke Instagram @kbr.id. Untuk yang mau telepon bebas pulsa loh, langsung aja ke 0800 245 7893.